Pria itu selalu melukis dengan abu jenazah sebagai pewarna, dan setiap kali melukis wajah seseorang ia tidak pernah menggambar mata. Ketika wanita itu melihat potret suaminya tanpa mata, ia justru tampak sangat puas, langsung menyerahkan seluruh tabungannya sebagai bayaran. Sebenarnya wanita itu adalah pemilik toko emas. Baru kemarin, toko emasnya dirampok, suaminya dibunuh dengan kejam, bahkan demi menghilangkan jejak. Perampok membakar habis toko tersebut. Maka wanita itu datang mencari sang pelukis, memintanya melukis kembali wajah suaminya lewat sebuah foto, sebagai kenang-kenangan. Setelah wanita itu pergi, sahabat baik si pelukis merasa ada yang janggal. Di kota ini pelukis ada banyak. Mengapa harus mencari dirinya yang tidak terkenal sama sekali? Kalau hanya untuk mengenang, lihat foto saja sudah cukup. Kenapa sampai bayar mahal untuk sebuah sketsa? Dan parahnya lagi sketsa itu tanpa mata. Ini sungguh tidak masuk akal. Sahabatnya pun langsung curiga. Jangan-jangan pembunuh sebenarnya adalah si istri. Karena takut tatapan mata sang suami terus mengawasinya, ia sengaja meminta dibuatkan potret tanpa mata. Mendengar itu hati si pelukis pun mulai goyah. Mungkinkah wanita itu benar-benar membunuh suaminya demi harta? Untuk memastikan kebenaran, sahabatnya yang seorang jurnalis memutuskan menyelidiki. Namun tak disangka keesokan harinya, wanita itu kembali muncul di studio lukis. Pria itu kaget sampai meloncat dari kursinya. Wajah wanita itu penuh keanehan. Katanya tadi malam ia menemukan hal aneh. Lukisan yang tadinya tanpa mata, kini entah kenapa muncul sepasang mata. Si pelukis mengira ia bercanda. Sejak kecil gurunya sudah menegaskan, mata bisa menghubungkan dunia yin dan yang. Begitu ditambahkan pada lukisan, roh jahat bisa menembus masuk ke dunia manusia. Sedangkan pelukis amatir hanya bisa menggambar bentuk. Mata buatan mereka tidak menimbulkan bahaya. Itulah sebabnya ia selalu mematuhi ajaran gurunya. Tidak pernah menggambar mata pada wajah manusia. Namun wanita itu bersikeras, mengatakan mata itu benar-benar ada di lukisan. Awalnya si pelukis tidak percaya. Tapi ketika ia membuka gulungan lukisan, benar saja sepasang mata muncul di wajah sang suami. Ia langsung bergidik ketakutan, namun segera sadar. Masa ia ada hal mistis seperti ini? Ia pun menyalakan senter ultraviolet untuk memeriksa. Dan ternyata bekas goresan di mata memang hasil tangannya sendiri. Karena ia selalu menggunakan pensil karbon khusus, yang di bawah cahaya ungu akan memancarkan cahaya. Mata di lukisan itu jelas-jelas goresannya sendiri. Ia semakin bingung. Dan saat ia menoleh ke samping, hal yang lebih menyeramkan terjadi. Ia langsung pingsan di tempat, sementara ekspresi wanita itu penuh tanda tanya. Begitu ia sadar kembali, sahabatnya sudah menyelidiki kasus perampokan toko emas, dan menyuruhnya menyiapkan mental. Saat ia membuka koran, ia terperanjat melihat berita utama tertulis jelas. Pasangan pemilik toko emas tewas dalam kebakaran. Bulu kuduknya langsung berdiri. Bagaimana mungkin? Kedua pasangan itu sudah mati, tapi dirinya jelas-jelas baru saja bertemu istri pemilik toko. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah kata-kata gurunya benar adanya? Memberi mata pada lukisan, benar-benar bisa menghubungkan arwah dengan dunia manusia. Namun sahabatnya yang seorang penganut materialisme keras kepala, sama sekali tak percaya dengan hal mistis. Ia yakin semua ini pasti ada penjelasannya. Maka ia memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV. Asal bisa terlihat wanita itu muncul, itu bukti bahwa ia masih hidup. Namun anehnya, saat rekaman dibuka, komputer justru rusak tiba-tiba. Ternyata motherboard kebetulan hangus pada saat itu juga. Keesokan harinya, saat si pelukis hendak membawa CPU untuk diperbaiki, tiba-tiba seorang pria asing masuk ke studio lukis. Ia bukan untuk minta dilukis, hanya datang menanyakan seseorang. Dan begitu si pelukis mengangkat kepala, pemandangan yang ia lihat membuatnya terkejut tak terkira.